Halo, salam sehat teman-teman semua. Selamat hari Rabu. Ini sambil nunggu, walaupun masih lama ya, mungkin 12 jam lagi kurang lebih pertandingan yang menentukan, pertandingan seru antara Arsenal dan City. Kita akan bahas hasil pertandingan dari Liga Champions semalam. Jadi semalam ada dua pertandingan. AC Milan mengalahkan Tottenham Hotspur dengan skor 1-0 lewat match winner Ibrahim Diaz ya di awal pertandingan di menit ke-7. Dan kemudian satu lagi final kepagian antara Bayern Munchen dan Paris Saint-Germain. Bayern Munchen menang 1-0 lewat gol mantan pemain mereka sendiri, yaitu Kingsley Coman. Jadi ini seperti ulangan pertandingan final tahun 2000 ya, final Liga Champions. Waktu itu Kingsley Coman juga mencetak gol kemenangan ke gawang tim yang sama, membela tim yang sama juga ya. Jadi seperti copycat lah. Dan gua akan bahas mungkin dari Milan dulu ya, dari Milan dulu lawan Spurs. Dan ini ada satu benang merah yang bisa kita tarik ya dari keberhasilan Milan memenangkan laga ini, walaupun secara permainan memang Milan kalah ball possession ya, tapi secara pemanfaatan peluang, kemudian juga bagaimana mereka keluar dari tekanan, dan yang terpenting ini lini belakang mereka kelihatan sudah makin pulih ya. Setelah di beberapa laga terakhir diajar gol banyak dari Sassuolo, kemudian dari Lecce, dari Roma dan seterusnya, dalam beberapa laga terakhir kelihatan Pioli sudah mengerjakan PR-nya dengan baik. Dan kalau lu perhatiin apa yang berubah dari pertahanan Milan, yaitu ada dua hal sebenarnya yang paling penting. Pertama, Pioli ngerubah dari 4 back jadi 3 back. Seperti dalam video gue sebelumnya selalu gue bilang, memang sudah menjadi template ya, tim kalau lini belakangnya bolong itu biasanya kalau tadinya 4 back dia rubah jadi 3 back. 3 back sejajar, tapi jadi tetap ada kanan dan kiri luarnya. Jadi lebih fokus bertahan. Dan ini sudah dirubah sama Milan sebenarnya setelah mereka dihajar 5 gol dari Sassuolo. Jadi memang itu yang gue bilang tadi, ada perubahan yang dilakukan dan Pioli, walaupun agak sedikit telat menurut gue, karena udah lama sebenarnya ini belakang Milan ini kelihatan bermasalah. Dan gue paling nyata itu waktu Milan dihajar Inter juga, tapi di Piala Super Italia di Arab, di King Fahd Stadium dengan 3-0. Di situ kelihatan banget memang ada masalah organisasi, ada masalah individu juga. Tapi oke lah, dia rubah lawan Inter kemarin di Liga, tetap kalah 1-0, tapi kebobolannya semakin sedikit, 1-0. Nah, ada satu yang menarik di situ, yaitu ini jujur gue baru tahu juga nih, pemain namanya Malik Thiaw. Di situ dia main menit 70 kalau nggak salah masuk, hampir sama dengan masuknya Lukaku. Dan di situ kelihatan banget pemain ini, dan gue bingung jujur kemana aja nih orang dan kenapa nggak dipakai-pakai. Tingginya oke, 194 cm, kemudian tapi nggak lambat. Biasanya kalau back tinggi kan lambat, ini enggak. Kemudian reading the game-nya bagus, nggak kerasa kerusuk, pokoknya perfect lah. Hanya mungkin agak sedikit bukan kaku ya, tapi nggak, ya namanya pemain masih baru ya, masih bukan baru lah, dia udah main di Bundesliga juga, cuman baru diberikan panggung yang cukup lama sama Pioli, tapi secara umum bagus ya, ada sedikit nervous lah. Dan di situ dia berhasil membungkus Lukaku tuh di pertandingan lawan di derby Milan ya, walaupun hanya 20 menit, tapi kemudian nah itu dia ketika melawan Torino, si Malik Thiaw ini ditampilkan sejak menit pertama. Jadi 3 backnya ini organisasinya udah mulai jalan, Kjaer, Malik Thiaw dan Pierre Kalulu, dan akhirnya mereka mulai dapat formasinya. Mereka menang 1-0, dan kemarin lawan Spurs juga sama. Bagus mainnya si Malik Thiaw ini. Jadi ada dua perubahan utama yang dilakukan di defense Milan ya, perubahan taktikal ya, jadi bermain lebih firm dengan 3 back, dan juga individunya diganti. Karena gue berapa kali kalau nggak salah lu lihat di video gue, Tomori ini parah banget ya. Secara individu gue nggak ngerti kenapa, padahal tahun lalu masih lumayan lah, tapi tahun ini jelek banget mainnya, nggak ngerti kenapa. Mungkin lebih tahu si Pioli di ruang ganti seperti apa ya. Dan ini juga yang gue rasa membuat akhirnya kanan luarnya Milan ya, si Theo Hernandez dan juga Salamakers jadi bisa lebih tenang ketika naik ke atas. Dan terbukti satu gol dari si Ibrahim Diaz ini sebenarnya kan diawali dari kemenangan
perebutan duel 50-50, bola 50-50 dengan Romero, ya kan? Theo Hernandez ngambil bola tanggung, dia nanduk, dia sundul menang, kemudian dia crossing, ada scrimmage lah intinya. Sebenarnya udah ditepis 2 kali sama Foster ya, ini kiper cadangannya Spurs. Cuman memang Brahim Diaz ada di waktu dan tempat yang tepat, langsung di rebound, sundulan dan 1-0. Dan ini kemenangan yang penting untuk nanti leg kedua di Tottenham Hotspur Stadium ya. Mereka akan ketemu lagi tanggal 9 Maret. Jadi kira-kira berapa? 20 hari lagi lah dari sekarang, mungkin kurang ya. 9 Maret awal mereka akan ketemu lagi. Nah, Spurs sendiri sebenarnya kelihatan memang sejak awal agak keteteran ya. Dalam arti bukan soal ball position, tapi soal bagaimana menahan gempuran para pemain Milan. Dan ini wajar karena mereka tanpa dua piston mereka ya, Højbjerg dan juga Bentancur. Jadi ini benar-benar ya, kalau kayak mesin pistonnya nggak ada, dan kemudian yang menggantikan si Oliver Skip dan Malangsar ini jauh lah kelasnya lah gitu. Jadi duel tim terluka, jadi Milan agak kebantu juga karena lawan juga lagi bermasalah lah gitu. Tapi anyway, congrats buat Milan yang berhasil mendapatkan rentetan hasil positif lah dalam 2 laga terakhir ya, walaupun tipis-tipis. Lawan Inter juga menurut gue dia kalah 1-0 tuh juga ya, walaupun kalah tetap kalah, cuman di situ titik terang yang bisa kita lihat nanti. Milan akan menghadapi Monza nanti ya weekend ya. Ini lucu nih karena tim yang dipegang Adriano Galliani. Nah, sementara buat Spurs tentunya ini semakin membuat tekanan di Spurs menjadi semakin besar. Karena selepas mereka mengalahkan City, ini banyak harapan mereka akan bisa bisa tancap gas lah masuk gigi 5. Tapi nyatanya malah mereka berturut-turut kalah dari City 4-1, kemudian kalah dari Milan 1-0 ya. Nanti weekend ini mereka akan berhadapan dengan West Ham di Derby London. Oke, itu dari Milan dan Spurs. Kemudian kita ke PSG dan Bayern ya. Ini merupakan pertandingan comebacknya Messi ya setelah cedera beberapa waktu setelah Piala Dunia. Kemarin dia main so-so lah, ada beberapa kali touch-nya dia bagus, cuman nggak terlalu kelihatan. Tapi memang ini bisa dimaklumi karena sama juga nih, PSG juga nggak ada Mbappe ya, tadi Messi juga baru pulih dari cedera. Dan ini yang gua rasa membuat kemarin sejak menit pertama itu PSG dikurung, PSG dikurung. Itu pun dengan catatan Cancelo ya, gue ada catatan satu untuk Cancelo yang mungkin di awal-awal dia melakukan 3-4 kali kesalahan ya, baik passingnya nggak nyampe, kehilangan bola dan seterusnya. Jadi itu tetap Bayern Munchen mengurung. Nah, kemudian ada pergantian pemain di babak yang kedua. Terutama ketika Mbappe dimasukin. Nah, ketika Mbappe dimasukin, Kimpembe juga dimasukin. Ini lebih firm lah gitu ya. Mbappe sama di sebelah kirinya tuh. Gue lupa nomor berapa ya, nomor orangnya hitam apa? Kalau nggak salah bukan Carlos Soler. Pokoknya gelandangnya dia lah yang dalam satu momen dia melakukan sprint. Berapa kali sebenarnya dia kikis itu sisi kanannya Munchen, kemudian dia kasih true pass ke Mbappe, golin, tapi sayang offside. Memang dalam tayangan ulang kita lihat memang offside. Kalau nggak salah Zaire siapa ya pokoknya kirinya deh yang hitam apa gitu. Jadi berapa kali setelah Mbappe masuk memang lebih tajam lah tekanan dari PSG, tapi sudah telat karena lini belakang Munchen sangat disiplin. Beberapa kali mereka melakukan cutback, tembakan, tapi kalau nggak mentok di tepisannya si Jan Sommer, ada juga yang keblok di kakinya entah De Ligt atau Pavard gitu ya. Dan ada sedikit memang insiden di menit-menit terakhir, Pavard dikasih kartu kuning kedua atau kartu merah, tapi udah nggak bisa mengubah keadaan ya. Mereka sudah begitu rapat bertahan dan akhirnya membawa kemenangan 1-0 ke Munchen. Jadi ini peluang Munchen untuk lolos sangat besar nanti ya, karena mereka akan main di Allianz Arena. Sementara buat Milan sama Spurs tadi gua rasa masih 50-50 ya, karena main di Spurs apapun masih bisa terjadi, tergantung dari kembalinya nanti Højbjerg, Bentancur sama performanya Milan nanti ke depannya seperti apa.
Tapi yang jelas Malik Thiaw tadi gokil banget ya. Jujur gue tadi kemudian ngelihat mempelajari video-video dia saat main di Düsseldorf, waktu dia main di Leverkusen, di Mönchengladbach, waktu Jerman lah, itu bagus banget. Dan menariknya adalah ini bapaknya orang Senegal, ibunya orang Finlandia, dan dia justru malah udah pernah bela tim nasional Jerman tapi U21. Nah, gue rasa sih nggak lama lagi nih harusnya dipanggil ke tim nasional senior ya, dan gantiin, kalau gue sih pengennya gantiin dia si Rudiger ya, yang suka ngaco juga nggak jelas. Oke, itu hasil review terkait dengan pertandingan Liga Champions babak 16 besar antara Milan yang berhasil mengalahkan Spurs 1-0 dan Munchen membawa kemenangan ke Jerman 1-0 atas raksasa Paris Saint-Germain ya. Yang Paris Saint-Germain juga cukup lumayan parah ya. Dia berarti ini kekalahan ketiga berturut-turut di Coupe de France dengan Marseille, kemudian di Ligue 1 dari Monaco, dan di Liga Champions dari Bayern Munchen. Jadi Galtier nih agak-agak di ujung tanduk juga mungkin ya, bisa-bisa dipecat. Oke, makasih udah nonton ya. Ciao.